Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-93, dimana pada episode sebelumnya Tusanyu memanggil muridnya King Sue untuk pergi menemui Chu Xiu. Tapi Tusanyu yang belum mengetahui kalau saat ini King Sue sudah menjadi budak Chu Xiu, dia mengatakan rencananya kepada King Sue tanpa curiga sedikit pun. Sementara itu di tembok besar Tianyuan, Bibi Luo mengatakan kepada Chu Xiu kalau dia menemukan ruang rahasia yang tersembunyi dengan segel yang kuat. Sehingga Chu Xiu meminta Bibi Luo untuk menghancurkan segel tersebut karena ruangan rahasia itu hanya akan terbuka jika bulan berwarna merah menyala. Di saat Chu Xiu menunggu Bibi Luo yang pergi untuk memeriksa ruangan rahasia itu, dia merasakan sedang terjadi pertarungan yang tidak jauh dari sana. Lalu Chu Xiu memeriksa tempat itu dan melihat kalau beberapa kultivator manusia sedang bertarung melawan para monster. Lalu tiba-tiba ada serangan diam-diam yang mengarah pada para kultivator itu, sehingga mereka langsung tumbang meskipun sudah berusaha untuk menangkisnya. Orang yang melancarkan serangan diam-diam itu adalah Qi Yuan. Dia mengatakan alasannya datang terlambat gara-gara harus berurusan dengan Liu Hongyi di kota Tianyao. Mendengar hal itu, Chu Xiu langsung terjun ke medan pertempuran untuk menanyakannya kepada Qi Yuan. Lalu menggunakan salah satu dari 36 bentuk Jinbu, yaitu mengangkat gunung, yang membuat Qi Yuan langsung menjadi panik. Tanpa banyak berbasa-basi, Chu Xiu langsung menghantamkannya ke arah mereka dan menanyakan keberadaan Liu Hongyi kepada Qi Yuan yang sudah sekarat. Setelah mengetahui kalau saat ini Liu Hongyi berada di kota Tianyao, Chu Xiu pun berniat untuk pergi ke sana dan membawanya kembali. Tak lama kemudian, King Sue menghubungi Chu Xiu kalau saat ini Tusanyu sedang mencarinya, dan hal itu membuat Chu Xiu merasa sangat senang karena kebetulan sekali dia juga ingin berniat pergi ke kota Tianyao. Tusanyu menemui Chu Xiu dengan menyamar sebagai manusia dan meminta bantuan kepada Chu Xiu. Namun Chu Xiu yang sedang mengetahui hal itu langsung meladeninya dengan sangat baik. Sampai pada akhirnya Chu Xiu malah menunjukkan sifat aslinya setelah Tusanyu mengatakan kalau mereka sedang dikejar oleh monster rubah yang sedang birah. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chu Xiu pun kembali serius dengan mengajukan pertanyaan kepada Tusanyu. Dia bilang, "Seperti apa wujud demon yang mengejarmu itu? Katakan kepadaku secara detail bagaimana bentuk dan rupanya." Tusanyu menjawab, "Demon itu berwajah sangat tampan, memiliki rambut berwarna perak, memiliki sepasang telinga rubah yang besar, dan juga dia memiliki 9 ekor di belakangnya." Mendengar penjelasan dari Tusanyu, ekspresi wajah Chu Xiu pun berubah. Dia bilang, "Menurut semua ciri-ciri yang kau katakan barusan, sepertinya dia adalah Raja Seribu Wajah Qian Mian. Apakah benar dia orangnya?" Tusanyu balik bertanya kepada Chu Xiu, "Aku pikir juga begitu. Apakah kau mengetahui dari klan mana demon itu berasal?" Chu Xiu menjawab, "Tentu saja aku mengetahuinya, karena aku pernah menghajar sampah itu beberapa waktu yang lalu." Chu Xiu pun memanggil King Sue untuk mendekat ke arahnya. Dia bilang, "Baiklah, sekarang aku sudah mengerti situasinya. Aku akan melindungi kalian berdua darinya." King Sue menjawab, "Terima kasih banyak saudara Dao. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Tusanyu menambahkan, "Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita menuju ke klan demon tersebut untuk mencari keberadaan suamiku?" Lalu mereka bertiga pun pergi dari sana dan berjalan sesuai dengan petunjuk dari Chu Xiu. Karena Chu Xiu mengatakan kepada mereka berdua kalau dirinya mengetahui klan tempat Qian Mian berasal dan akan membawa mereka berdua pergi ke sana untuk menyelamatkan suami mereka. Di dalam perjalanan, Tusanyu merasa sangat senang karena dia berpikir kalau Chu Xiu telah jatuh ke dalam jebakannya, dan sambil tersenyum jahat dia berkata di dalam hatinya, "Aku telah menggunakan indera ilahi untuk melakukan hal seperti ini beberapa kali. Aku tidak merasakan ada kehadiran seseorang yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dariku dalam radius ratusan ribu mil. Oleh karena itu, aku tidak perlu melanjutkan sandiwara bodoh ini untuk menipunya." Lalu Tusanyu menghentikan langkahnya dan mulai tertawa. Dia bilang, "Naif, dasar terlalu naif." Tentu saja Chu Xiu juga menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Dia bilang, "Nona, apakah kau baik-baik saja?" Sementara King Sue, dia hanya menatap Chu Xiu seakan-akan memberikan sebuah kode kalau Tusanyu akan segera menunjukkan wujud aslinya. Karena Tusanyu tidak menjawab pertanyaan darinya, Chu Xiu kembali bertanya, "Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau malah tertawa tanpa sebab seperti itu?" Dalam hati Tusanyu bilang, "Anak ini terlihat sangat kebingungan. Sepertinya dia tidak sedang berpura-pura dan sudah jatuh ke dalam perangkapku. Aku sudah tidak memerlukan lagi semua sandiwara ini." Lalu Tusanyu menunjukkan wujud aslinya kepada Chu Xiu dan dengan senyuman jahat di wajahnya, dia bilang, "Aku tidak menyangka kalau putra suci yang hebat itu akan bertindak bodoh karena kesombongannya.
Kau berani datang ke medan pertempuran tanpa membawa pengawal seorang pun. Aku merasa sangat kecewa kepadamu. Tusanyu dan King Sue pun kembali ke wujud asli mereka karena sudah merasa berhasil menjebak Chusiyu. Tusanyu bilang, "Chusiyu, kau telah tertipu. Aku adalah Master Agung Tusanyu yang sebenarnya. Aku sengaja menipumu barusan untuk mencari tahu apakah kau memiliki pengawal yang datang bersamamu. Tapi setelah aku memeriksanya, aku tidak merasakan hawa keberadaan kultivator lain yang lebih kuat dariku dalam jarak ratusan ribu mil." Sementara King Sue hanya memejamkan matanya tanpa berkata apa-apa karena di dalam hatinya dia ingin mengatakan kalau yang sebenarnya telah tertipu adalah Tusanyu. Tusanyu kembali tertawa terbahak-bahak karena merasa sangat senang. Dia bilang, "Sekarang kau bisa berteriak sekeras yang kau bisa lakukan, tapi tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menolongmu. Kau juga bisa berusaha untuk melarikan diri dari sini, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dariku. Meskipun tubuhmu telah hancur berkeping-keping, aku tetap akan menangkapmu." Tusanyu yang belum mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, dia bertanya kepada King Sue apakah perkataannya itu memang benar. Dia bilang, "Muridku, bukankah semua yang aku katakan itu benar? Dia sekarang tidak akan bisa meloloskan diri dari genggamanku." Tapi Tusanyu hanya diam saja dan tidak menjawab perkataan dari Tusanyu kepadanya dan membiarkan mantan masternya itu merasa bahagia sedikit lebih lama lagi. Karena King Sue hanya diam saja dan malah menatap Tusanyu dengan dingin, hal itu membuat Tusanyu merasa heran dan kembali bertanya, "Muridku, kenapa kau hanya diam saja? Seharusnya kau ikut senang dan tertawa bersamaku karena kita telah berhasil menangkapnya." Tapi King Sue tetap saja diam membisu meskipun Tusanyu terus-menerus bertanya kepadanya. Merasa ada yang aneh di sana, Tusanyu langsung melihat ke arah Chusiyu dan sambil terlihat panik dia bilang, "Chusiyu, kenapa ekspresi wajahmu seperti itu? Seharusnya kau sekarang merasa sangat ketakutan karena kau telah masuk ke dalam perangkapku. Cepat berteriaklah sekeras-kerasnya untuk meminta bantuan untuk menunjukkan betapa putus asanya dirimu." Di saat Tusanyu masih merasa kebingungan, King Sue pun berkata kepadanya, "Maafkan aku, Master. Sebenarnya aku sedang menyamar." Tentu saja Tusanyu semakin tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi di sana. Karena selain Chusiyu terlihat tetap tenang tanpa menunjukkan sedang ketakutan sama sekali, ditambah lagi muridnya King Sue yang tiba-tiba meminta maaf kepadanya. Dan hal itu membuat wajah Tusanyu menjadi pucat sehingga keluar keringat dingin dari wajahnya. Mendengar perkataan dari King Sue yang berkata kalau dirinya sedang menyamar, Tusanyu merasa sangat terpukul mengetahui kenyataan itu. Karena dia tidak pernah mengira kalau murid kesayangannya itu akan berkhianat. Dia bilang, "Apa yang kau katakan? Jangan bercanda di saat seperti ini. Aku tidak akan percaya omong kosong seperti itu." Lalu King Sue berdiri di sebelah Chusiyu yang membuat Tusanyu berpikir kalau King Sue benar-benar telah mengkhianatinya. Dia bilang, "King Sue, apa yang sedang kau bicarakan ini? Apakah sebelumnya Chusiyu telah mengancammu? Kau tidak perlu takut kepadanya karena sekarang aku ada di sini untuk membantumu. Cepat kembalilah ke sini lalu kita akan menghadapinya bersama-sama." Tapi King Sue malah mengabaikan semua perkataan Tusanyu kepadanya karena Chusiyu sedang menyentuh wajahnya sambil tersenyum. Yang membuat King Sue merasa sangat senang. Dia bilang, "Kau adalah masterku yang sebenarnya, aku sangat merindukanmu." Chusiyu menjawab, "Kau telah bekerja dengan sangat baik, kau pantas untuk mendapatkan pujian dariku." Melihat Chusiyu dan King Sue yang malah bermesraan seperti sepasang kekasih, tentu saja membuat Tusanyu tidak bisa menerima hal itu dan terus menolak kenyataan yang terjadi di sana. Dia bilang, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Muridku tidak akan pernah berkhianat. Dia pasti sedang dikendalikan oleh Chusiyu menggunakan teknik terlarang." Tusanyu pun tetap teguh dengan anggapannya itu dan bertanya kepada Chusiyu, "Chusiyu, apa yang telah kau lakukan kepada muridku itu? Cepat kembalikan dia seperti semula, maka aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Tapi jika tidak, aku pasti akan melenyapkanmu dengan tanganku sendiri meskipun kau pergi ke neraka sekalipun." Tapi King Sue malah memarahinya karena telah berani mengancam Chusiyu. Dia bilang, "Master, berani sekali kau bersikap tidak sopan kepada Master Chusiyu. Jika kau tidak segera menutup mulutmu itu, aku akan menutup mulutmu secara paksa." Sementara Chusiyu hanya menatap Tusanyu dengan hina setelah Tusanyu menyadari kalau yang sebenarnya masuk ke dalam perangkap adalah dirinya sendiri. Tusanyu yang masih tidak bisa menerima kenyataan itu, dia langsung memarahi King Sue. Dia bilang, "Tusan King Sue, apakah kau sadar apa yang sedang kau lakukan ini? Aku adalah mastermu yang sebenarnya, berani sekali kau malah mengancamku. Sebenarnya ramuan apa yang telah dia berikan kepadamu sehingga kau berani mengkhianati master dan leluhurmu?" Tapi bukannya menjawab pertanyaan dari Tusanyu kepadanya, King Sue malah langsung menyosor Chusiyu.
Dan Chusyu terlihat menerimanya dengan senang hati karena di sana tidak ada Kim Meng-mi yang akan memarahinya jika Chusyu terlihat bersama dengan wanita yang lain. Lalu King Sue mengajak Tusanyu untuk bergabung dengan mereka. Dia bilang, Master Chusyu sudah mencapai jalan tertinggi di dunia kultivasi. Mengapa kau tidak bergabung saja dengan kami agar kita bisa bersama-sama lagi dan melayaninya seumur hidup kita? Chusyu menambahkan, ide yang sangat bagus. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik jika kau bersedia menjadi budakku. Tentu saja hal itu membuat Tusanyu menjadi sangat marah karena Chusyu berani merendahkan kehormatan dirinya. Dan sambil bersiap untuk melancarkan serangan, dia bilang, jalan tertinggi dan jalan agung katamu. Sekarang aku akan melenyapkan orang ini dan membawamu kembali bersamaku untuk melihat sebenarnya apa yang telah dia lakukan sampai kau menjadi seperti ini. Melihat kemarahan dari Tusanyu, King Sue pun langsung berlindung kepada Chusyu. Dan Chusyu bersiap untuk melindunginya. Dia bilang, kau langsung menggunakan jurus pamungkas milikmu dalam serangan pertama. Sepertinya kau memang sangat serius untuk melenyapkanku. Lalu Chusyu memasang kuda-kuda setelah melihat Tusanyu menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang. Terlihat Chusyu menarik napasnya dalam-dalam, yang membuat King Sue langsung waspada dengan apa yang akan dilakukan oleh Chusyu. Di luar dugaan, bukannya mengeluarkan sebuah teknik untuk menghadapi Tusanyu, Chusyu malah berteriak dengan sangat keras menggunakan energi spiritual miliknya. Dia bilang, Bibi Luo, cepat selamatkan aku. Tentu saja Tusanyu menjadi sangat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Chusyu itu karena Chusyu malah memanggil seseorang untuk menyelamatkannya, sehingga Chusyu terlihat sangatlah pengecut di hadapan Tusanyu. Tak lama kemudian, Bibi Luo langsung muncul di sana, di mana sebelumnya Tusanyu tidak merasakan keberadaan kultivator yang lebih kuat darinya dalam radius ratusan ribu mil. Tusanyu bilang, siapa dia? Dari mana datangnya orang ini? Kenapa dia bisa muncul begitu saja di hadapan kami? Bibi Luo pun turun perlahan sambil menatap Tusanyu dengan tatapan mata yang dingin, sambil menunjukkan perbedaan kekuatan yang mereka miliki dengan aura yang keluar dari sekujur tubuhnya. Tentu saja Tusanyu langsung panik setelah melihat kedatangan Bibi Luo, dan sambil terus mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya, dia berkata di dalam hatinya, dari energi spiritual yang dia keluarkan, bukankah dia adalah kaisar semu yang legendaris? Mengapa orang sekuat dia mau mendengarkan perkataan dari orang yang lebih lemah darinya seperti Chusyu? Mungkinkah Chusyu memiliki teknik pengendalian jiwa? Setelah Bibi Luo datang ke sana, Chusyu pun kembali percaya diri dan meminta Bibi Luo untuk membereskan Tusanyu. Dia bilang, Bibi Luo, cepat kau segel basis kultivasi rubah kecil ini. Bibi Luo pun langsung berjalan menghampiri Tusanyu untuk menyegel basis kultivasinya, dan dikarenakan perbedaan kekuatan di antara mereka yang terlalu jauh, sehingga Tusanyu tidak bisa bergerak ataupun mencoba untuk menghentikan Bibi Luo. Tusanyu yang merasakan kesakitan dalam prosesnya itu, sampai-sampai dia meneteskan air mata. Dalam hati dia bilang, saudaraku mengatakan kalau kaisar semu yang sedang berada di tanah suci Taisu bukanlah orang sembarangan. Seharusnya aku tidak pernah memprovokasi Chusyu sehingga harus berurusan dengannya. Setelah basis kultivasinya berhasil disegel, sifat pertahanan diri binatang Tusanyu pun langsung aktif. Dan sambil dalam mode siaga, dia bilang, jangan mendekat. Meskipun basis kultivasiku telah disegel, aku bisa melenyapkan orang lain dengan hanya satu gigitan saja. Tapi Chusyu tidak merasa takut sedikit pun dengan ancaman darinya, dan malah mencubit pipi Tusanyu. Dia bilang, oh, kalau begitu, coba gigit aku sekarang juga. Saat ini kau tidak lebih dari seekor kucing yang mencoba menggigit majikannya. Lebih baik kau tetap bersikap tenang tanpa menimbulkan masalah lainnya. Di saat Chusyu sedang mencibit pipi Tusanyu, King Sue pun menghampiri mereka. Dan sambil tersenyum, dia bilang, Master, kau jangan menangis seperti itu. Setelah kau menjadi bawahannya, kau pasti akan sangat berterima kasih kepada Master Chusyu. Tentu saja wajah Tusanyu kembali menjadi pucat setelah mendengarnya. Dan sambil sedikit menjauh, dia bilang, meskipun aku telah jatuh ke dalam genggamanmu dan itu merupakan nasib yang buruk, tapi aku Tusanyu tidak akan pernah menyerah. Chusyu yang sudah merasa bosan mendengar semua omong kosongnya, dia langsung mengeluarkan blood energi untuk membuat Tusanyu menjadi salah satu bawahannya. Chusyu bilang, kita sudahi main-mainnya karena aku harus melanjutkan mencari mayat tubuh suci kuno. Melihat blood energi yang dikeluarkan oleh Chusyu, Tusanyu hanya bisa terpaku tanpa bisa berkata apa-apa. Karena dengan basis kultivasinya yang sudah disegel, tentu saja Tusanyu tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan Chusyu. Bibi Luo yang baru pertama kali melihat blood energi milik Chusyu, dia memperhatikannya dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, apa itu sebenarnya? Apakah itu kemampuan dari benih dewa? Aku belum pernah melihat benih dewa yang memiliki kemampuan seperti ini.
Lalu Bibi Luo pun tersenyum dan sambil menutup matanya, dalam hati dia bilang, dia seperti menggunakan cara yang berbeda untuk menemukan benih dewa miliknya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengemban takdir berdarah, anak ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Lalu blood energi milik Tushu langsung melilit tubuh Tusanyu dan berusaha untuk melahapnya. Meskipun Tusanyu terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa melepaskan diri, tapi semua itu sia-sia saja. Dia bilang, benda menjijikan apa ini? Cepat jauhkan benda ini dariku. Karena sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Tusanyu terlihat sangat putus asa, sehingga tatapan matanya terlihat kosong karena dia tidak tahu takdir mengerikan apa yang akan dia hadapi di episode selanjutnya. Watos, naset. Lagi seru-serunya ya pemirsa, malah bersambung. Tapi tidak naon, engke tepang deui lah jeung dewek di episode selanjutnya. Agar kalian bisa lebih cepat menonton kelanjutan manhwa ini, kalian bisa menontonnya di playlist untuk video-video yang telah dijadwalkan dengan berlangganan menjadi membership yang cuma goceng saja. Baiklah, terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jago Ngora Trot Lovers.